Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sahabat Mekatur yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada program Journey Ramadan bersama Mekatur Umroh Haji and Travel. Pada kali ini, topik yang akan kita bahas adalah detoksifikasi jiwa, membersihkan hati dari racun duniawi. Sahabat Mekatur yang saya muliakan, pada kali ini kita semuanya hidup di era yang akrab, sering disebut dalam dunia medis disebut detoksifikasi tubuh. Detoks bermakna pembersihan racun. Dalam konteks medis, maka yang didetok adalah racun yang timbul daripada makanan, dari minuman, serta gaya hidup yang dilakukan oleh manusia. Namun seringkali kita, pada saat kita fokus untuk membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan pola hidup, kita sering lupa bahwa sejatinya jiwa kita, pikiran kita, soul kita juga membutuhkan detoksifikasi. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, tanpa sadar juga seringkali terpapar dengan racun. Racun duniawi, racun perkataan, racun sikap yang kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, topik yang penting untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah detoksifikasi jiwa, membersihkan hati dari racun dunia. Sahabat Mekatur, yang pertama yang perlu kita tekankan adalah bahwa sejatinya hati adalah pusat. Ya, hati adalah pusat di hidup kita. Sehingga baik dan buruknya kita terletak pada hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ala inna fil jasati mudghah. Di
di dalam jasad seseorang manusia ada segumpal daging. Idza saluhat sairu amalih. Apabila segumpal daging ini baik, apabila segumpal daging ini bagus, saluhat sairu amalih, semua amal-amal yang lain akan baik. Mengapa? Karena apa yang dilakukan oleh manusia merupakan pancaran dari apa yang ada di dalam hati. Sehingga kalau amalannya buruk, maka menunjukkan hatinya juga buruk. Sehingga hati bukan sekedar organ perasaan, sahabat Mekatur, tapi hati merupakan pusat keputusan moral. Bagaimana akhlak dan perbuatan kita lakukan sejatinya ditentukan oleh hati. Sehingga hati merupakan titik koordinat spiritual manusia. Ketika hati bersih, ibadah terasa ringan. Sebaliknya pada saat kita malas melakukan ibadah, sejatinya menunjukkan hati kita kotor. Hadirin, sahabat Mekatur semuanya yang saya muliakan, apa saja racun duniawi yang sering masuk ke dalam jiwa kita? Yang pertama, kita seringkali mencintai dunia dengan amat berlebihan. Islam tentu tidak melarang dunia karena Allah menciptakan kita ke atas dunia. Tetapi yang tidak diperkenankan adalah pada saat dunia telah menguasai diri kita. Allah mendesain dunia ini sebagai ladang sekaligus jembatan untuk mengantarkan ke dalam surga. Jadi sejatinya tempat kita yang abadi adalah di surga. Sehingga jangan sampai dunia yang sementara ini membuat kita menjadi terpenjara. Kecintaan kita terhadap jabatan, harta, popularitas, bahkan termasuk cinta ke atas fisik kita sendiri, jangan sampai menjadi tujuan utama. Sebab kalau itu terjadi, maka hati kita akan mengeras. Bukankah Allah mengatakan, alhaakumut takatsur, harta yang banyak, jabatan yang bergengsi, aset yang banyak seringkali membuat kita lupa. Hatta zurtumul maqabir. Ini racun yang pertama. Racun yang kedua adalah hasad, iri, dan dengki. Media sosial kita pada saat ini luar biasa seringkali menjadi pintu masuk kecintaan kita pada dunia. Kawan kita telah sampai ke pencapaian segini, kolega kita capai begini, tetangga kita begini, dan semuanya itu terpapar secara langsung di depan kita melalui medsos. Sehingga pada saat kita melihat itu semuanya, seringkali hati kita gelisah melihat pencapaian orang lain. Melihat keberhasilan orang lain, hati kita menjadi dengki. Padahal hasad adalah racun yang amat merusak. Dengki adalah racun yang dapat mengganggu kebahagiaan kita. Sehingga batin kita tidak tenang, pahala kita jadi terhapus, bahkan menjadikan kita tidak mampu bersyukur. Yang ketiga, dendam dan kebencian. Hati yang menyimpan dendam ibarat wadah beracun. Setiap ibadah jadi terasa berat. Kenapa? Karena jiwa penuh luka yang belum disembuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu surga dibuka setiap Isnin dan Kemis, kecuali bagi mereka yang menyimpan permusuhan kepada sesama hamba. Sehingga sahabat Mekatur, Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedemikian rupa, melalui puasanya, tarawehnya, zakatnya, kedermawanannya. Untuk apa? Sebagai momen sekaligus waktu yang terbaik untuk mendetoksifikasi jiwa. Sehingga Ramadan bukan hanya puasa saja yang perut, bukan hanya puasa perut saja, tetapi juga puasa hati. Sehingga ketakwaan lahir dari hati yang bersih. Nah, sekarang bagaimana cara mendetoksifikasi jiwa? Yang pertama adalah taubat yang jujur. Detok jiwa yang paling mujarab adalah dengan bertaubat. Bukan melakukan pembenaran atas apa yang kita lakukan. Taubat, insaf di hadapan Tuhan, minta ampun
dan bertekad untuk berubah. Yang kedua adalah zikir. Detoksifikasi jiwa yang paling ampuh adalah membaca Quran. Berzikirnya adalah berzikir dengan Al-Quran. Apalagi Ramadan ini adalah bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sehingga zikir adalah pembersih hati yang paling efektif. Dan Al-Quran adalah obat jiwa bagi mereka yang melewati sakit-sakit hati. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mendetoksifikasi jiwa pada saat Ramadan? Kurangi konsumsi racun digital. Medsos dengan segala hiruk pikuknya. Medsos dengan segala imajinasinya. Medsos dengan segala kemewahan dunianya seringkali membuat kita menjadi merasa jauh. Kawan telah sampai begitu, dan semuanya pencapaian dunia. Kurangi waktu untuk gosip. Kurangi untuk scrolling yang tiada manfaat. Jaga mata, jaga pikiran. Tidak semua yang halal itu baik untuk dilihat, apalagi yang haram. Hal-hal yang halal tidak selalunya baik untuk kita konsumsi kalau berlebihan, apalagi yang haram. Ramadan mendesain supaya kita bisa mendetoksifikasi jiwa. Dan yang terakhir, berusaha untuk memaafkan. Ramadan adalah momen yang paling, pada saat kita mampu memaafkan, sejatinya kita telah selesai dengan diri kita sendiri. Ramadan adalah ruang sterilisasi jiwa. Jika tubuh kita rawat dengan baik, maka kita lebih layak untuk merawat hati kita dengan kita bersihkan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang kita lakukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.